Materi kita di pertemuan kali ini adalah pelaporan segmen, evaluasi, pusat investasi, dan penetapan harga transfer bagian pertama. Pengukuran kinerja pusat investasi dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Terdapat dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama, perhitungan biaya variabel, dan yang kedua adalah perhitungan biaya penuh atau biaya absorpsi. Keduanya merupakan metode penghitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Yang mencakup di dalamnya adalah penghitungan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sementara penghitungan biaya periode seperti beban penjualan dan administrasi dibebankan pada saat biaya itu keluar. Penghitungan biaya variabel membebankan biaya produksi variabel ke produk, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead variabel. Sementara penghitungan biaya penuh atau absorpsi adalah membebankan semua biaya produksi ke produk, termasuk biaya overhead tetap. Jadi, perbedaan antara penghitungan biaya variabel dengan absorpsi bergantung pada perlakuannya terhadap biaya overhead tetap. Berikut adalah contoh data yang terdapat pada suatu departemen produksi. Pada data ini terlihat bahwa unit yang diproduksinya sebanyak 10.000 unit, unit terjualnya sebanyak 8.000 unit dengan harga jual $300 per unit. Biaya variabel per unitnya adalah bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, dan overhead variabelnya 50. Sementara biaya tetapnya adalah overhead tetap, itu sebesar 25, dan biaya penjualan dan administrasi tetap 100.000. Sekarang kita akan melihat perbedaan perhitungan biaya produk secara variabel dan absorpsi. Ini adalah perhitungan biaya absorpsi. Pada perhitungan biaya absorpsi itu semua biaya dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produk. Di sini terdapat biaya bahan baku langsung 50, biaya tenaga kerja langsung 100, biaya overhead variabel 50, dan biaya overhead tetapnya adalah 25. Jadi biaya produksi per unit adalah 225. Jika kita melihat menghitung nilai persediaan akhirnya itu adalah 2000. 2000 ini dari unit yang diproduksi 10.000 dan unit yang terjual 8.000, sehingga tersisa 2.000 unit dikali dengan biaya produk per unit 225, sehingga nilai persediaan akhirnya adalah $450. Ini adalah perhitungan biaya absorpsi. Sekarang kita melihat perhitungan biaya variabel. Pada perhitungan biaya variabel yang dimasukkan hanya biaya variabelnya saja, seperti biaya bahan baku langsung 50, biaya tenaga kerja langsung 100, dan biaya overhead variabelnya 50. Sehingga biaya produk per unit secara perhitungan biaya variabel adalah $200 per unit. Saat kita menghitung nilai persediaan akhirnya tetap 2.000 unit dikali biaya produk per unitnya 200, sehingga nilai persediaan akhirnya adalah 400.000. Sekarang kita masukkan hasil perhitungan biaya produk berdasarkan absorpsi dan variabel tadi ke dalam laporan laba rugi. Ini adalah laporan laba rugi berdasarkan biaya absorpsi. Penjualan yang terjadi adalah 8.000 unit dengan harga jualnya 300, jadi 2,4 juta, dikurangi harga pokok produk. Berdasarkan perhitungan biaya absorpsi tadi, harga pokoknya adalah $225 per unit dikalikan dengan 8.000 unit yang terjual. Kita dapatkan margin kotor, baru kita kurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 100.000, baru kita dapatkan laba operasi berdasarkan perhitungan biaya absorpsi, yaitu sebesar 500.000. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya variabel. Penjualannya yang terjadi 8.000 unit, harganya 300. Harga pokok penjualan yang kita gunakan adalah biaya produk berdasarkan perhitungan biaya variabel, yaitu $200 per unit dikali 8.000 unit yang terjual. Kita dapatkan margin kotor sebesar 800.000, lalu dikurangi dengan overhead tetap. Overhead tetap tadi diketahui sebesar $25 per unit. Ini dikalikan dengan total unit yang terproduksi, yaitu 10.000 unit. 10.000 unit dikali 25 menjadi 250.000 untuk biaya overhead tetap, dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi 100.000, sehingga laba operasi berdasarkan perhitungan biaya variabel adalah $450.000. Di sini terlihat perbedaannya
perhitungan laba operasi berdasarkan variabel itu lebih kecil daripada perhitungan laba operasi berdasarkan absorpsi. Hal ini dikarenakan unit yang diproduksi itu lebih besar daripada unit yang terjual. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika penjualan lebih besar dari produksi, maka laba variabelnya akan lebih besar daripada laba absorpsi. Jika penjualan lebih kecil daripada produksi, maka laba variabel akan lebih kecil dari laba absorpsi. Dan jika penjualan sama dengan produksi, maka laba variabelnya pun akan sama dengan laba absorpsi. Evaluasi terhadap kinerja seorang manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Petunjuk yang sering digunakan terhadap kemampuan manajerial ini adalah dengan melihat bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan. Misalkan, jika seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan manajer tersebut. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer akan berharap berlakunya hal-hal sebagai berikut. Ketika penjualan naik sementara faktor lain tetap, maka laba akan naik. Ketika penjualan turun sementara faktor lain tetap, maka laba pun akan turun. Dan ketika penjualan tetap sementara faktor lain tetap, maka laba pun tidak akan berubah. Perhitungan biaya variabel akan memastikan hubungan tersebut. Tetapi perhitungan biaya absorpsi terkadang tidak dapat mencerminkan hal ini. Sebagai ilustrasi, anggaplah suatu divisi memiliki data operasional sebagai berikut selama 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018. Dan untuk alasan penyederhanaan, dianggap tidak ada beban penjualan dan administrasi. Pada data ini terlihat bahwa tahun 2017 produksinya sebanyak 10.000 unit dengan unit yang terjual sebanyak 5.000 unit. Nah, di tahun 2018, produksinya hanya 5.000 karena masih ada sisa produksi tahun lalu sehingga dapat terjual 10.000 unit di tahun 2018. Sekarang kita membuat laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya variabel. Kita hitung harga pokok penjualannya adalah unit yang terjual dikali dengan biaya produksi. Ini di tahun 2017, penjualannya sebanyak 5.000 unit dikali $25 per unit harganya menjadi 125.000. Harga pokok penjualannya adalah sebesar $10 dikali unit yang terjual, jadi 50.000, sehingga didapat margin kotor 75.000 dan biaya overhead tetapnya 100.000. Jadi rugi operasi di tahun 2017 adalah 25.000. Lalu di tahun 2018 terdapat peningkatan penjualan dari 5.000 unit menjadi 10.000 unit. Sehingga penjualan di tahun 2018 adalah 10.000 unit dikali $25 per unit menjadi 250.000 dikurangi harga pokok penjualannya itu sebesar $10 biayanya dikali dengan unit yang terjual 10.000 jadi 100.000 sehingga margin kotornya 150.000 dikurangi dengan biaya overhead tetap 100.000 sehingga mendapatkan laba operasi di tahun 2018 sebanyak 50.000. Menurut perhitungan biaya variabel ini, pada dua kasus ini terjadi peningkatan penjualan dari 5.000 unit menjadi 10.000 unit dan terjadi peningkatan laba sebesar 75.000 karena sebelumnya adalah rugi 25.000 lalu di tahun 2018 laba 50.000 sehingga terjadi peningkatan laba sebesar 75.000. Sekarang dari data yang sama kita lakukan perhitungan laba rugi berdasarkan absorpsi. Inilah perhitungan laba rugi berdasarkan biaya absorpsi dari data yang sama yang kita gunakan pada perhitungan biaya variabel. Sebelumnya kita hitung dulu harga pokok penjualannya. Di tahun 2017 didapat bahwa biaya produksi dengan menggunakan biaya absorpsi di tahun 2017 itu sebanyak $20 per unit sehingga harga pokok penjualannya itu 100.000. Dan di tahun 2018 biaya produksinya adalah $30 per unit sehingga harga pokok penjualannya adalah 250.000. Jika kita masukkan ke dalam laporan harga
laporan laba rugi, maka didapat bahwa di tahun 2017 dengan penjualan yang hanya 5.000 unit, totalnya 125.000 unit, mendapatkan laba operasi 25.000. Sementara di tahun 2018 yang penjualannya meningkat dari 5.000 menjadi 10.000 unit, sehingga total penjualannya 250.000, tetapi laba operasinya malah jadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya absorpsi tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja ini. Jadi walaupun ada perbaikan kinerja, yaitu kenaikan penjualan dari 5.000 menjadi 10.000 unit, tetapi dalam laba operasi tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terjadi karena pada saat perhitungan biaya produk untuk biaya absorpsi, itu overhead tetapnya dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi, sehingga biaya produksi per unitnya menjadi lebih besar karena di dalamnya ada overhead tetapnya. Jika dalam perhitungan biaya variabel biaya produksinya itu hanya 10 dolar per unit, tapi di biaya absorpsi biaya produksinya itu bisa mencapai 20 dolar per unit untuk 2017-nya. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Sebuah segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Di dalam laporan laba rugi segmen, beban dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Pembagian ini menekankan pada biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beban tetap umum adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke segmen, di mana beban ini akan hilang jika suatu segmen ditutup. Sementara beban tetap umum adalah beban yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen, di mana beban ini akan tetap muncul meskipun salah satu segmen ditutup. Sebagai contoh, suatu perusahaan memproduksi dua jenis pemutar, yaitu MP3 dan DVD. Berikut adalah data yang disediakan untuk tahun depan. Ada data penjualan, harga pokok penjualan variabel, overhead tetap langsung, serta beban penjualan dan administrasi tetap langsung. Ada data lain yaitu komisi penjualan 5% dari penjualan. Ini adalah variable cost. Lalu ada biaya overhead tetap umum dan biaya tetap penjualan serta administrasi umum. Dari data tersebut dibuatlah laporan laba rugi segmen untuk tahun depan. Untuk pemutar DVD dan pemutar MP3 masing-masing mempunyai penjualan 290.000 dan 400.000. Lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan variabelnya, setelah itu dikurangi dengan beban penjualan, yaitu komisi penjualan yang 5%, didapatlah margin kotor, setelah itu dikurangi dengan biaya tetap langsungnya, biaya tetap langsung per segmen. Setelah dikurangi, baru didapat margin per segmen. Margin untuk segmen MP3 adalah 140.000 dan untuk pemutar DVD adalah 90.500. Margin segmen ini akan dikurangi lagi dengan biaya overhead tetap umum dan beban tetap umumnya. Baru nanti secara segmen keseluruhan mendapatkan laba bersih sebesar 110.500. Suatu segmen harus mampu menutupi paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsungnya sendiri. Jika suatu segmen mempunyai margin segmen negatif, maka ini akan mengurangi total laba perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, jika segmen yang mempunyai laba negatif itu dihapus, itu harus dihitung lagi karena membutuhkan pertimbangan lagi apakah dengan penghapusannya akan membuat laba perusahaan menjadi semakin kecil atau tidak. Misalkan, penjualan pemutar DVD hanya 190.000 dolar. Apa yang akan terjadi pada laba masing-masing lini produk dan apa yang akan terjadi pada laba segmen? Jika manajer memutuskan untuk menutup lini produk yang rugi, apa dampaknya terhadap laba perusahaan?
Jika harga pemutar DVD hanya 190.000, maka beban penjualan variabelnya juga turun, hanya 5% dari 190.000, tetapi beban tetap langsungnya itu sama. Jadi berapapun harga jual, beban tetap langsungnya sama, sehingga lini pemutar DVD akan mengalami kerugian sebesar 4.500. Karena lini pemutar DVD ini rugi, maka laba bersih segmennya pun turun, hanya tinggal 15.500. Karena kerugian dari lini produk DVD, bagaimana jika manajer memutuskan untuk menutup divisi ini, menutup pemutar DVD? Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap laba. Saat manajer mempertimbangkan apakah pemutar DVD harus ditutup atau tidak, maka dibuat perhitungan. Jika pemutar DVD ditutup, maka tidak ada biaya yang ditanggung pada lini produk ini. Yang ada hanya biaya overhead tetap umum serta beban tetap umum yang akan ditanggung oleh Impact3 semuanya. Jadi laba bersih secara keseluruhan apabila pemutar DVD ditutup adalah 20.000. Dilihat dari perbandingan ini, tetap lebih menguntungkan jika lini pemutar DVD ditutup karena laba segmen secara keseluruhan itu lebih besar daripada jika lini pemutar DVD dibiarkan jalan tetapi rugi. Sehingga berdasarkan perhitungan ini, manajer memutuskan untuk menutup pemutar DVD. Demikianlah materi pelaporan segmen untuk bagian pertama. Terima kasih.